Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan pada hari ini tetap diberi semangat, sehat, dan kuat di dalam mengarungi kehidupan ini, karena kasih Tuhan selalu melingkupi dan menaungi hidup kita semua, panjenengan dan saya, dimanapun panjenengan berada. Pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, membaca Injil hari ini mungkin kita merasa bahwa kisah ini tidak adil. Pikiran kita mungkin sama seperti
orang yang bersungut-sungut karena sudah bekerja sepanjang hari dengan panas terik matahari yang ditanggungnya, tetapi ternyata upahnya sama dengan yang datang terakhir jam 5 sore sudah menjelang matahari terbenam. Semua diperlakukan sama oleh sang tuan pemilik kebun anggur di dalam perikop yang disampaikan Yesus. Apa sih yang mau disampaikan Yesus kepada kita? Pertama, Yesus tidak menegaskan bahwa Allah itu murah hati, Allah baik hati, Allah menyelenggarakan hidup kita seturut kemurahan hatinya, dan tidak seorang pun bisa mengintervensi, ikut campur tangan dalam kemurahan hati Allah. Allah mau memberikan kemurahan hati itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita diajak untuk bersyukur mengalami semua itu. Yang kedua, selalu ada harapan di tengah-tengah keputusasaan. Itu yang digambarkan pada kelompok terakhir yang datang jam 5 sore, yang dijumpai oleh sang tuan jam 5 sore. Mereka ditanya, kenapa kalian nggak bekerja, nganggur-nganggur aja di sini? Dan mereka bilang, nggak ada yang memberi kami pekerjaan. Dan di tengah-tengah ketiadaan itu, sang tuan mengadakan, menyelenggarakan pekerjaan untuk mereka, bahkan dengan berkat yang sama yang diberikan kepada yang bekerja lebih awal. Di situ pesannya secara rohani, selalu ada pengharapan di tengah-tengah keputusasaan, atau mungkin tidak ada harapan lagi. Di tengah-tengah situasi yang terburuk dan terpuruk sekalipun, selalu ada harapan. Dan yang ketiga, sebagai anak-anak Bapa, kita diajak untuk mengembangkan sikap peduli dan bela rasa dengan rasa syukur, bukan dengan sikap iri hati. Nah, iri hati itu bisa merusak kehidupan kita, membuat kita kemudian bersungut-sungut. Biasanya orang yang bersungut-sungut itu karena hatinya berduri. Wah, kalau almarhumah ibu saya dulu mengatakan, janganlah hatimu itu berbulu. Nah, ketika kami anak-anak, 6 orang anak, yang satu mendapat perhatian, yang lain kok kurang, merasa kurang diperhatikan, lalu kita marry. Ibu mengatakan, ojo drengki srei panas ten. Sikap iri yang sering menguasai kita itu membuat kita tak berdaya, gak bisa buat apa-apa. Bahkan ketika sudah diberi berkat pun rasanya tidak cukup, selalu kurang membandingkan dengan yang lain. Lalu akibatnya apa? Bersungut-sungut dan kurang bersyukur. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, 3 hal itu kita renungkan hari ini sebagai bekal perjalanan kita mengarungi hidup kita dengan gembira dan penuh syukur, karena kita mempunyai Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang murah hati, Allah yang memperhatikan kita, bahkan di saat-saat segalanya tanpa pengharapan. Pengharapan itu diberikan kepada kita. Dengan rasa syukur seperti itu, mari kita persembahkan hidup kita, seraya saling mendoakan agar kita pun juga dibersihkan dari sikap iri, dengki, serai, dahwen, panas ten, dan bersama-sama membangun kehidupan ini untuk lebih baik lagi, untuk lebih sejahtera, untuk lebih damai di antara kita, di antara sesama, dan terhadap semesta alam ini. Ibu Maria mendoakan panjenengan senantiasa, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah